Keluarga ini kehilangan satu anggota tercintanya, tapi kepergian itu membawa lebih dari sekadar duka. Selasa Kliwon, sebuah mitos, kini menjadi kenyataan. Saat malam tiba, sesuatu mulai mengintai mereka. Siapkah kamu menghadapi kebenaran yang tak bisa dijelaskan? Di sebuah desa kecil yang penuh dengan kepercayaan mistis, keluarga Santoso menjalani hari-hari penuh duka setelah kematian mendadak Bapak Santoso pada malam Selasa Kliwon. Setelah malam-malam yang dipenuhi kejadian mistis, mereka akhirnya melakukan ritual yang dipimpin oleh seorang dukun desa. Meskipun ritual tersebut tampaknya berhasil menenangkan roh Bapak Santoso, ada sesuatu yang masih terasa janggal. Kehidupan mereka berangsur-angsur kembali normal. Namun, setiap Selasa Kliwon berikutnya, keluarga Santoso tetap merasa dihantui oleh bayangan dan ingatan tentang Bapak Santoso. Siska kerap melihat bayangan samar ayahnya di cermin. Sedangkan Arif merasa ada yang terus mengawasi dari sudut-sudut rumah. Namun, mereka memilih untuk tidak membicarakannya lagi, berusaha menjalani hidup seperti biasa. Beberapa minggu kemudian, Arif menemukan sebuah surat lama yang terselip di bawah meja ayahnya. Surat itu tampak usang dengan tinta yang hampir memudar. Isi surat itu membuat bulu kuduknya merinding. Jika kau menemukan ini, maka rahasia yang kusembunyikan selama ini mungkin telah terbongkar. Aku meminta maaf kepada keluargaku atas apa yang terjadi. Aku tidak bisa melarikan diri dari kesalahan ini. Aku hanya ingin melindungi kalian semua. Tapi, jika aku tidak bisa, peliharilah kebenaran di ruang bawah tanah. Surat itu membuat Arif kembali ke ruang bawah tanah, tempat di mana mereka sebelumnya menemukan kotak kayu berisi barang-barang aneh. Kali ini, ia mencari lebih dalam, menggeser tumpukan barang yang tampaknya sudah lama tidak disentuh di sudut ruangan. Ia menemukan sebuah lantai kayu yang tampak berbeda, seperti ada sesuatu yang disembunyikan di bawahnya. Arif memanggil Siska dan bersama-sama mereka membuka lantai kayu tersebut. Di bawahnya, mereka menemukan ruang kecil yang gelap dan sempit. Di dalam ruang itu, ada sebuah peti kayu tua yang tertutup rapat. Dengan hati-hati, mereka membuka peti tersebut. Dan apa yang mereka temukan di dalamnya membuat mereka terkejut sekaligus ketakutan. Di dalam peti itu terdapat pakaian yang tampaknya milik seorang pria, lengkap dengan dompet yang sudah usang. Saat mereka memeriksa dompet itu, mereka menemukan kartu identitas seseorang, dan itu bukan milik Bapak Santoso. Nama di kartu itu adalah Darmaji, seseorang yang tidak mereka kenal. Bersama dengan pakaian itu, terdapat sebuah benda lain yang membuat segalanya lebih jelas. Pisau dengan nada karat yang tampak seperti darah. Saat mereka kembali ke dukun untuk meminta penjelasan, dukun itu terdiam lama sebelum akhirnya mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Darmaji, dia adalah orang yang pernah menghilang di desa ini bertahun-tahun lalu, dan bapakmu adalah orang terakhir yang terlihat bersamanya. Kata dukun itu dengan nada berat. Kebenaran mulai terungkap. Bapak Santoso ternyata menyimpan rahasia kelam. Darmaji adalah seseorang yang pernah berselisih dengannya karena tanah warisan di desa itu. Perselisihan tersebut berujung pada sesuatu yang lebih gelap, pembunuhan. Setelah kejadian itu, Bapak Santoso menyembunyikan mayat Darmaji dan barang-barangnya di ruang bawah tanah, berharap rahasia ini tak pernah ditemukan. Namun, malam kematiannya di Selasa Kliwon tampaknya menjadi akibat dari kutukan. Roh Darmaji yang tidak tenang
karena kematiannya yang tidak adil menjadi penyebab semua kejadian mistis yang terjadi di rumah keluarga Santoso. Ritual yang dilakukan oleh keluarga Santoso ternyata bukan untuk menenangkan roh Bapak Santoso, melainkan untuk membuka pintu bagi roh Darmaji yang ingin membalas dendam. Saat Arif dan Siska mencoba memproses semua itu, mereka mendengar suara ketukan keras dari ruang tamu. Mereka berlari ke sana dan melihat pintu depan terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menyapu ruangan, dan di tengah ruangan berdiri sosok samar, bukan Bapak Santoso, melainkan Darmaji. Sosok itu menatap mereka dengan mata penuh dendam dan berkata dengan suara serak, "Kalian harus membayar." Ketika lampu kembali menyala, Arif dan Siska mendapati diri mereka sendirian di rumah. Sosok Darmaji dan bayangan ayah mereka menghilang, tetapi rasa dingin yang menusuk tetap tinggal. Mereka menyadari satu hal yang mengerikan, mereka tidak hanya harus menghadapi roh ayah mereka, tetapi juga roh Darmaji yang penuh dendam. Dan setiap Selasa Kliwon berikutnya, teror ini akan terus berulang, membawa mereka semakin dekat pada rahasia kelam yang mungkin tak akan pernah selesai. Setelah ritual yang dipimpin oleh dukun selesai, rumah Santoso kembali tenang. Mereka merasa telah berhasil mengusir roh Bapak Santoso yang selama ini mengganggu mereka. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Malam berikutnya, saat mereka berkumpul di ruang tamu, cermin besar di dinding memantulkan sesuatu yang tak seharusnya ada. Bayangan Bapak Santoso kembali muncul, tersenyum dingin, dan kemudian menghilang. "Kita sudah melakukan ritual, kenapa dia masih ada?" tanya Siska dengan suara bergetar. Dukun yang memimpin ritual kembali dipanggil. Kali ini, dukun itu datang dengan raut wajah yang berbeda, lebih serius, bahkan cemas. "Aku ingin memastikan sesuatu," katanya. Dengan bantuan dukun tersebut, mereka menggali kembali kuburan Bapak Santoso pada malam Selasa Kliwon berikutnya. Ketika peti mati itu dibuka, semua orang tertegun. Peti itu kosong, tidak ada jenazah Bapak Santoso di sana. "Kemana jasadnya?" tanya Arif panik. Dukun itu tampak gelisah. Ia memeriksa tanah di sekitar makam dan menemukan benda kecil yang terkubur tidak jauh dari peti mati, sebuah kain kafan yang diikat rapat dengan tali marah. "Ini bukan hal biasa, ada yang sengaja mengunci rohnya," ujar dukun itu. Ketika kain kafan dibuka, mereka menemukan sebuah potongan kuku, rambut, dan secarik kertas dengan tulisan tangan. Tulisan itu berbunyi, "Jangan cari aku, ini bukan kematianku." Keluarga Santoso semakin kebingungan. Dukun itu menjelaskan bahwa roh yang menghantui mereka mungkin bukan Bapak Santoso. Ada kemungkinan besar bahwa ini adalah roh lain yang sengaja mengambil bentuknya, sesuatu yang lebih gelap. Malam itu, Siska bermimpi lagi. Dalam mimpinya, Bapak Santoso memintanya untuk mencari sebuah tempat di pinggir desa, sebuah pondok tua yang sudah lama ditinggalkan. Ketika Siska menceritakan mimpi itu kepada Arif, mereka memutuskan untuk menyelidikinya. Mereka menemukan pondok tua itu dalam keadaan rusak. Di dalamnya, mereka menemukan berbagai benda milik Bapak Santoso, sebuah buku catatan, foto lama, dan sejumlah dokumen yang seolah-olah sengaja disembunyikan. Di salah satu halaman buku catatan itu tertulis, "Aku tahu ini akan terjadi. Jika kau menemukannya, jangan percaya siapapun, bahkan keluargamu sendiri." Kata-kata itu membuat mereka merinding. Saat mereka membaca lebih jauh, mereka menemukan sebuah pengakuan mengejutkan. Ternyata, sebelum meninggal, Bapak Santoso sedang menyelidiki kasus orang-orang desa yang menghilang secara misterius setiap malam Selasa Kliwon. Ia mencurigai bahwa seseorang di desa itu melakukan ritual terlarang untuk memanggil kekuatan gelap. Di akhir catatan, Bapak Santoso menulis, "Jika aku mati, bukan karena aku memilihnya,
aku dikorbankan. Siska dan Arif segera kembali ke rumah, membawa bukti tersebut kepada ibu mereka. Namun, saat mereka sampai, rumah terasa dingin dan sunyi, lampu padam, dan hawa menyeramkan menyelimuti setiap sudut. Mereka memanggil-manggil ibu mereka, tetapi tidak ada jawaban. Ketika mereka masuk ke ruang tamu, mereka menemukan Ibu Santoso berdiri membelakangi mereka, memegang foto keluarga. "Kalian sudah terlalu jauh," katanya dengan suara yang aneh, seperti bukan suara biasanya. Arif dan Siska membeku. "Bub, apa maksudnya?" tanya Arif. Ibu Santoso perlahan berbalik, wajahnya terlihat pucat dengan senyum yang menyeramkan. "Bapakmu tidak mati karena takdir aku yang memilihnya." Kebenaran akhirnya terungkap. Ibu Santoso adalah orang yang melakukan ritual terlarang untuk memanggil kekuatan gelap. Ia telah membuat perjanjian dengan entitas mistis, dan sebagai gantinya, ia harus mengorbankan seseorang yang paling dicintainya, Bapak Santoso. Tanpa pernah mengetahui rahasia gelap istrinya menjadi korban. Sebelum Arif dan Siska sempat bereaksi, pintu rumah tertutup dengan sendirinya. Suara tawa menyeramkan memenuhi ruangan. Sosok Bapak Santoso yang menyeramkan muncul kembali di belakang mereka. Tetapi kali ini, ia tidak mencoba berkomunikasi. Ia hanya berdiri, diam dengan tatapan kosong. "Kalian tidak bisa pergi," kata ibu mereka dengan suara yang dingin. "Kalian akan tetap di sini bersama ayah kalian selamanya." Lampu rumah berkedip dan bayangan gelap mulai menyelimuti ruangan. Arif dan Siska mencoba melarikan diri, tetapi pintu-pintu terkunci rapat. Jeritan mereka menggema di rumah itu, tetapi tidak ada yang mendengar. Keesokan harinya, rumah itu tampak kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Penduduk desa hanya menemukan foto keluarga Santoso yang tergantung di ruang tamu dengan wajah-wajah mereka yang tersenyum. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, foto itu tampak hidup. Mata mereka seolah-olah memandang siapapun yang melihatnya. Dan sejak saat itu, setiap Selasa Kliwon, rumah itu selalu dipenuhi suara-suara aneh. Mereka yang berani mendekat bersumpah mendengar suara tangisan, tawa menyeramkan, dan langkah kaki yang menggema di malam hari. Desa itu pun menamai rumah itu sebagai rumah almarhum, di tempat di mana keluarga Santoso selamanya terperangkap dalam kegelapan.